رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitab was sunnah. La hawla wa la quwata illa billah. Segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa di hari yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada hari kedua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa dan qiyam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man somahu wa qomahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Jadi kata Nabi, siapa yang berpuasa, siapa yang siam di siang harinya, kemudian waqomahu dan qiyam, melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh, maka dosa-dosanya akan diampunkan bagaikan nanti orang itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bagaimana bayi itu statusnya? Rasulullah bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi yang baru dilahirkan itu kecuali terlahir dalam keadaan bersih, suci, tidak punya dosa sama sekali. Nah, begitulah perumpamaan orang yang melaksanakan puasa siam dan yang melaksanakan sholat ya di malam hari yang disebut dengan qiyam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya siam dan qiyam ini adalah satu kesatuan yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini. Siang harinya, ayo mari kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Bahkan jangan sampai kita masuk dalam kategori hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi hanya lapar dan haus saja, dia tidak mendapatkan ganjaran pahala karena puasanya tidak berkualitas. Nah, makanya ayo kita benerin puasa kita supaya ya puasa kita ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya kita lapar dan haus saja, tetapi kita tidak mendapatkan nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, qiyam. Ayo malam harinya kita terus istiqomah qiyamul lail, menjalankan ibadah sholat tarawih walaupun hukumnya sunnah, namun ini jangan sampai kita tinggalkan. Terkadang di masyarakat kita sering terjadi orang sholat tarawih hanya di malam-malam awal saja, tetapi setelah seminggu, 10 hari, setengah bulan, mereka sudah tidak kelihatan lagi, sudah tidak nampak lagi di masjid, di musola. Bahkan musola udah semakin besar yang tadinya sempit. Masjid udah semakin besar yang tadinya sempit. Di malam pertama masjid musola penuh. Namun nanti di malam-malam selanjutnya, apakah malam yang ke-10, malam yang ke-20, apalagi malam-malam yang terakhir, terkadang masjid dan musola udah terasa luas karena jamaahnya udah semakin sepi.
Nah, ini ayo dari sekarang kita pertahankan istiqomah. Karena siam dengan qiyam itu dua ibadah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun siam hukumnya wajib, qiyam hukumnya sunnah, tapi jangan sampai kita beda-bedakan. Ayo kita terus istiqomah untuk menjalankan siam dan qiyam. Sehingga mudah-mudahan di akhir puasa nanti kita termasuk daripada manusia yang diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kita diumpamakan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Beruntung Bapak, Ibu, para pemirsa, manakala kita berhasil mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Mari sama-sama terus kita istiqomah di dalam melaksanakan siam dan qiyam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.